Ditanya tetap aja begitu jawab, kenapa. Nah temen aku kesel dong. Lu udah aja ngomong baik-baik nggak ngerti ya. Ya udah ayo, kalau lu mau pakai cara kasar ayo, kata dia gitu. Tiba-tiba set bang tek gitu. Karena kan aku di atasnya dia begini jadinya. Anjir. Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Halo, selamat malam. Selamat datang di horror session. Horror session yang bercerita tentang kisah-kisah horor bahagia dan cerita-cerita mistis yang ceria. Karena horor dan mistis itu tidak harus selalu yang serem-serem. Ya sebenarnya pembelaan aja sih, biar nggak merinding-merinding banget selama serem amat ya. Iyalah gitu. Dan kali ini tadi ada sedikit suara-suara siapa ya gitu. Siapa ya? Gue ditemani dengan salah seorang wanita selebgram. Enggak dong. Oh enggak ya. Ini selebgram make up lah. Jadi pokoknya tutorial make up gitu. Terus salah satu content creator horror saat ini ya. Benar. Iya kan? Benar. Nama channel YouTube-nya Rumpot ROOMPOD. Salah satu host konten horor dan seorang produser dan sebagai produser juga. Nggak usah disebutin yang itunya ya. Oh iya, iya kan bagian permodalan harus disebut. Iya benar juga. Jadi kalau di title film kan ada tuh produser, asisten produser, eksekutif. Saya producer. Semua dong. Iya benar, editor. Cuman gak kameramen aja. Ada siapa? Putri, biasa dipanggil Puput. Wow, Putri Amandea Kartika, bener gak sih? Putri Ayu Kartika. Putri Ayu Kartika. Amandea itu dari mana sih? Itu nama panggung saya. Wow, Yune. Gue jadi berubah. Episode horor kali ini adalah salah seorang teman lama ya. Dulu kita tetanggaan, tapi selama kita bertetangga itu kita tidak pernah berbicara sampai akhirnya kita kenal di satu kampus yang sangat terfavorit. Iya, sangat bagus sekali. Sangat melegenda di daerah Jakarta Selatan, terutama di Lenteng Agung. Gitu. Pokoknya ada foto salah satu host berita dipajang pokoknya di print gede-gede banget dah. Iya, pokoknya kampusnya gede banget dah. Pokoknya itu kampus bongkar pasang ya. Bongkar Berbatuk gua. Emang bukan kok itu kampus. Ya pokoknya situlah enggak usah disebut. Kampus lantai 4 enggak ada liftnya, udah capek dah. Nah, jadi gua kan dengar cerita lu ya. Bukan denger sih, ngintip cerita di YouTube-nya Rumpot tuh. Yang tentang pengalaman cerita lu di villa. Tapi gue gak sampai habis tuh. Saat itu gue cuma sekitar 5 menit, habis itu skip dan ya biar ini aja biar ekspresi ini tuh natural gitu. Kita ngobrol. Jadi kalau gue udah tahu ceritanya kan kayak gitu. Oke. Fine. Kan seru ya. Jadi memang harus gue tahan dulu ceritanya dan akhirnya gue ngubungin lu berapa bulan yang lalu sih? Ya adalah 5 abad yang lalu. Enggak 2 bulanan. 2 bulanan ya? Iya. 2 bulan yang lalu terus akhirnya kita mencoba untuk membuat jadwal ketemu sampai akhirnya baru hari ini ketemu gagal. Iya besok, iya tanggal, hari ini, iya udah iya aja. Akhirnya baru hari ini itu juga gue pantengin, bodo amat. Ya kayaknya sih bayarannya tukeran konten gitu ya. Udah cukup itu aja ya. Kayaknya dengan tukeran konten itu bisa memperbaiki negosiasi gue. Iya, bisa. Gue next ke cerita lo nih. Nah, cerita lu kan tuh saat masih kuliah ya? Masih kuliah. Di akhir kuliah atau di pertengahan kuliah atau di awal kuliah? Akhir kuliah. Akhir kuliah ya. Ya itu ya dalam jangka waktu kuliah berapa tahun itu kan?
Ya, sekian tahun lah. 9 tahun lah saya sebutin aja ya. Berarti tahun ke-9 lah ya. Iya. Itu udah pemutihan 2 kali kayaknya. Udah. Iya kan? Udah ganti NRT 2 kali bener. Dari bayaran berapa naik berapa kali lipat. Nah, di cerita lu pas awal kemarin gue dengerin ceritanya, kan ceritanya di villa nih, dan gue belum pernah dapat cerita tentang soal horor-horor di puncak, terutama di villa, dan ada selentingan Bukit Pelangi. Iya. Wow, itu kayaknya bakal gue lucu sih. Gue bodo amat, terserah mau dengerin juga gue ngomong apaan. Gue gak peduli gue. Belibet lidah gue jam segini, jam berapa ini gue gak tahu. Setengah tiga, mohon maaf. Iya, hampir setengah 3 gue itu. Gimana gak belibet lidah gue. Jadi apa tadi ngomongnya? Itu bakal gue jadi Bukit Pelangi itu bakal gue jadiin judul sih. Sepertinya ya, kayaknya wow, ini menarik sih karena selama gua bolak-balik puncak lewat Bukit Pelangi, terus mau lewat jalur utama atau jalur Bukit Pelangi ya. Baru ini pas di YouTube lu gue denger, wow, ternyata ada kisah mistisnya juga ya. Iya. Iya. Nah, lu boleh ceritain gak sih awal dari perjalanan dari kampus, mungkin itu perjalanan dari kampus kan? Dari kampus terus sampai ke villa melewati Bukit Pelangi tadi. Jadi waktu tahun berapa ya juga udah lupa sih, pokoknya akhir-akhir semester mau skripsi lah ya. Iya, mau skripsi. Itu udah berapa kali Iya, rencana kan skripsi. Iya. Ada salah satu UKM di kampus itu ngadain pelantikan ke puncak. Nah, akhirnya UKM ketemu. Dari tadi kita bridging di awal, kita ngobrolin eskul apa ya dari tadi. UKM akhirnya ketemu juga. Eskul dari tadi apa? Ketemu akhirnya keceplos ya. Keceplos UKM. UKM mau pelantikan lah ke puncak. Itu tapi aku tuh bukan salah satu anggota atau panitia ya. Partisipan ikut diajak, dikabarin kalau nanti malam mau ada acara di puncak gitu. Oke. Ini berarti ada berapa orang? 35 itu termasuk panitia dan peserta. Melibatkan junior juga ya? Iya. Oke. Udahlah ya, udah daripada gabut kan ya. Ikut aja. Ngintil aja. Emang ngintilan bawaannya kan. Ikutlah jalan ngumpul di kampus sekitar jam 10-an. Jam 10 malam tuh ya? Iya, jam 10 malam jalan ya 10 orangan lah. 10 orang. Ya, 10 orang jalan. Motoran semua kan? Motoran semua, sepasang-pasang. Iya benar. Tapi ada yang cewek-cewek, ada yang cewek cowok, ada yang cowok gitu. Iya, oke. Fine. Gak usah gue bahas. Kalau gue bahas gue tanya gak dijawab. Iya, gak usah ya. Terpanjang jadi ceritanya. Tutup podcast gue. Di band. Ya lanjut. Gitu. Jalan lewat Bukit Pelangi. Oke. Jalan lewat Bukit Pelangi. Sekiranya sampai villa itu jam 12:30-an. Bentar, saat itu Bukit Pelangi tuh kondisinya masih gelap sepanjang jalan nggak sih? Udah, iya masih gelap. Gelap sepanjang jalan. Nah. Nggak ada lampu. Apalagi yang bagian pas baru masuk gerbang ya. Iya, kan yang pohon-pohon cemara atau apa sih cemara itu pokoknya. Itu gelap. Udah jalan dari Bukit Pelangi, nyampe lah ke villa. Villanya daerah dekat Taman Safari lah. Satu jalur masuk Taman Safari lah ya. Iya. Masuk itu posisinya kan awalnya emang nggak tahu tempatnya di mana, bentuk villanya kayak apa, kayak gitu kan. Ternyata masuk ke gangnya villa itu tuh emang lebih kebanyakan kebun-kebun. Dan villa yang mereka sewa itu udah dia sendiri aja, nggak ada pemukiman warga kayak gitu. Berarti luasnya halamannya luas ya? Luas. Atau bangunannya juga cukup luas kan? Bangunannya nggak terlalu besar sih, tapi lebih
gedenya di halaman. Oh, oke. Cukup spooky karena bangunan tua sih. Bangunan standar puncak lah ya, yang bangunan Belanda gitu. Iya, kayak gitu. Halamannya luas. Posisi villanya di pojok kanan, di bawahnya tuh ada kolam renang, tapi posisinya di agak turun tangga dulu. Oh, berarti posisi kolam renang itu lebih rendah daripada villa. Iya, kayak gitu. Udah dong, masuk, nyampe. Udah pada kumpul semuanya, lagi ada acara. Itu aku nggak sempet buat ngumpul lah ke anak-anak. Izin lah ke ya panitia di situ lah, anak-anak di situ buat istirahat dulu ya, kayak gitu. Capek soalnya perjalanan. Badan udah ngerasa nggak enak, mungkin nggak biasa naik motor jauh, ngegertek lah badan. Oh ya udah Put, naik aja ke atas gitu. Terus di atas emang kosong karena kan di bawah lagi ada acara, nggak ada sama sekali orang di atas. Jadi naik tangga, tangganya kayu, itu pas banget naik tangga langsung ke agak ada space dikit lah, langsung kamar. Ada berapa kamar di atas? Satu kamar. Di bawah 3. Terus sampingnya kamar itu kayak bentuk aula gitulah. Ya lepas lah ya. Maksudnya nggak ada furnitur, nggak ada. Udah kayak gitu masuklah ke kamar. Pas ngeliat kamarnya mau tidur sendiri takut. Cuman ya badan nggak geretek, gimana ya udah paksain aja lah gitu. Masuk kamar, posisi kamarnya itu 2 kasur, yang kasurnya tuh kayak kasur-kasur zaman dulu. Yang ranjang kayu apa ranjang besi? Ranjang besi yang kalau dibunyi ngek gitu. Ya ini ya kasur rumah sakit. Iya, zaman dulu. Bunyi itu bunyi ngeknya kayak aduh, traveling ya. Iya, kenapa harus dipraktekin gitu maksudnya? Enggak, biar ini aja terbawa suasana gitu. Iya, dan harusnya tuh suara aja gitu. Ngek, enggak usah pakai gerakan, bisa enggak? Enggak usah pakai gerakan, bisa enggak? Oke. Jadi kasurnya 2 pisah. Spraynya putih pasti. Iya. Wow. Spraynya putih. Enggak ada bercak kok. Iya, gue enggak ngarah ke sana. Cuma jadinya ke sana gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Depannya tuh kayak lemari kayu gede gitu. Nah, pojoknya itu kaca tapi modelnya bulat. Kaca zaman dulu sih rata. Rumah-rumah Belanda kan emang kacanya kalau di atas pasti bulat gitu ya. Terus ada list-listnya di tengah-tengah gitu. Kayak gitu. Udah istirahat sendirian di situ. Nah, aku tuh tidur tuh di posisi kasur yang dekat sama pintu, bukan yang dekat sama jendela. Oh, berarti ada dua kasur ini bisa single bed gitu. Oh iya, ya twin bed gitu kan ya. Jadi satu dekat pintu, satu dekat jendela. Iya, karena aku ngerasa parno nyarinya yang dekat pintu. Iya, jadi kalau kabur gampang. Takut kalau ada yang nongol di kaca kan jauh kan kalau di situ. Iya. Makanya nyari dekat pintu. Udah istirahat di situ. Selang 15 menit naiklah teman buat ngecek. Ternyata posisinya aku di situ katanya udah tidur. Udah istirahat lah. Turun lagi dong dia, ngumpul sama teman-temannya kayak gitu. 20 menit kemudian naik lagi buat ngecek. Dan itu posisinya udah berubah, udah nggak tidur lagi ternyata. Ngapain? Berenang. Ya, bukan mastikan gitu kan. Muka gue udah nungguin, udah serius gitu. Nggak, posisinya duduk gini tegap, kaki selonjoran tapi duduknya duduk begini tapi rambut tuh udah ke depan semua. Oh, berarti kayak semacam setengah nunduk, rambut ke depan gitu semua. Kayak gitu, itu udah ketutup semua. Ini kondisi masih setengah sadar, maksudnya masih sadar kalau itu duduk dan dalam posisi itu ya. Tapi kayak nggak bisa ngapa-ngapain udah. Oh, pasrah. Nggak pasrah juga sih sebenarnya, ngelawan berat. Iya. Maksudnya pasrah dalam keadaan gitu kan. Ya udahlah, gue mau diapain aja juga. Enggak sama setannya gitu. Nggak juga sebenarnya.
Roaming otak gua. Terus temen karena panik manggil lah temennya lagi 2 buat ngecek. Dia bilang ini kayak Puput kerasukan deh gitu. Karena posisinya kan udah beda dari posisi awal yang dia lihat kan. Oke. Ya udah coba benerin aja dulu tuh posisi tidurnya gitu. Coba kita tidurin aja. Gimana sih ngomongnya? Coba kita Gimana bahasanya? Hah? Coba kita baringin aja. Kita baringin, ya kita baringin. Kita tidurin aja. Kita baringin aja bareng-bareng. Iya. Ya, gitu. Kalau tadi diterusin bahaya tuh. Kalau tadi diterusin bahaya tuh. Ya kita baringin aja bareng-bareng gitu. Udah dong, mereka mencoba untuk merubah lah posisi. Tapi sayangnya mereka nggak kuat buat ngangkat. Ya, mungkin kan kalau misalkan itu ditarik gitu kaki, ya kan? Dia mau diangkat biar diterebahin gitu. Oh, berarti ini posisinya diangkat bukan kan kalau misalkan kita duduk gitu, ini direbahin, ini didorong. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Kayak dipaku lah. Udah dong, nggak menjelang beberapa lama lah. Gitu. Gak lama datang tuh teman 2 orang sepasang cowok. Pas datang, nih aku kasih tahu dulu. Nah temen aku ini dia bisa dalam hal-hal mistis kayak gitu. Ini boleh disebut atau di inisial aja? Inisial aja. Inisial. AB. Inisial aja ya. Si A ini cowoknya, si B ini ceweknya. Nah pas datang itu sayangnya si ceweknya ini nih lagi halangan. Oke, I see. Jadi nggak bisa lah kalau buat ngebantuin itu. Padahal kalau nggak halangan mah dia bisa. Karena kan kalau kayak gitu enakan cewek pasti kan megang. Iya megangnya bebas kan. Mau dipegang apa aja juga. Iya benar makanya kalau cowok kan bahaya. Kalau cowok bukan pegang, grepe. Agak diperjelas ya. Ya pokoknya itu. Ya gitu. Terus teman aku yang awalnya di sini tuh sebentar. Ada yang kelupaan nih. Jadi sebelum teman aku datang ini, mereka tuh yang bertiga tuh coba buat baca-bacain aku dulu. Oh, oke. Baca-bacain aku ya ayat-ayat kursi lah, ayat-ayat pendek kayak gitu-gitu. Tapi ya pas dia baca tuh muter-muter aja gitu, nggak ada akhirnya. Bacaannya tuh nggak ada akhirnya gitu loh. Oh iya, balik lagi kok, balik lagi. Iya sama kayak tabat tiada habil lahabat. Tabat tiada habil lahabi wa tabat tiada habil. Nggak habis gitu aja dah. Aku yang masih setengah sadar ngomong, lu bisa gak sih bacanya gitu. Gue tuh capek di dalam, mau tolongin apa gitu maksudnya kan. Udah pas dia. Oh bentar, berarti sebelum kita next, kondisi itu lu sudah sadar kalau ini udah bukan lu lagi nih. Iya. Sebagian udah bukan lu lagi. Kayak tubuh lu diambil alih gitu. Iya. Tapi masih bisa mau coba ngelawan tapi nggak bisa. Gitu. Nah terus dia mencoba untuk manggil akangnya nih, akang AA-nya yang jaga villa lah. Oh penjaga villanya. Yang berdiri di depan jalanan kan? Enggak bukan. Yang jaga villa. Iya. Dipanggil, ditanya, ini teman saya kerasukan nih, gitu. Gimana dong, tolong dong gitu. Dipikir temen aku kan dia bisa gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Oh iya standar sih harusnya bisa. Terus A-nya ngomong, aduh saya nggak pernah nih nemuin yang kayak gini. Coba itu dikasih teh hangat aja, mungkin nanti bisa sadar kali gitu. Emang saya dehidrasi gitu. Iya. Ya nggak salah sih. Iya, bener, mungkin kan salah. buat menenangkan atau mencairkan suasana. Iya, tapi nggak gitu juga, bacain kayak sedikit gitu. Tapi jangan bacain Yasin banyak. Ntar. Dia nggak paham soal hal-hal semacam itu. Enggak, udah cuma ngejaga villanya aja. Okay. Dan dia juga bilang nggak pernah ada yang kerasukan di villa ini. Oh, meskipun villa itu spooky gitu ya. Yang sepenglihatan yang dilihat dengan mata kita tuh serem tempatnya, tapi yang nggak pernah ada kerasukan gitu.
Ya udah kata temen aku, ya udahlah balik aja, nggak guna lu digituin. Jahat ya. Emang bener kan nggak guna. Iya sih, malah ngeribetin doang, bikin kesel. Iya bener. Nah oke, balik nih. Jadi pas nggak lamaannya pergi, temen aku nih yang aku ceritain tadi 2 pasang itu datang. Oh. Dia ceweknya halangan, nggak bisa ngebantuin. Masuklah nih yang cowok. Ditanya, Puput kenapa digituin. Ini kayaknya kerasukan nih, lu kan ngerti begini-beginian, tolong dong digituin. Ya udah lu keluar aja dulu deh pada digituin, biar gua aja nih yang ngadepin kayak gitu. Oh jadi lu face to face, jadi one by one lah ibaratnya. Iya. Tapi sayangnya mereka yang berlima ini tuh nggak mau karena takutnya akunya kenapa-napa atau kayak apa kayak gitu kan. Udah sini kita bantuin aja, takutnya lu kenapa-napa juga digituin. Karena pas kita mau angkat tadi, dia sendiri aja tuh nggak kuat gitu. Ya istilahnya 4 orang lawan 1 cewek, itu semua cowok lawan 1 cewek, masa nggak kuat? Logikanya ya. Oh, oke. Iya kan. Terus temen aku bilang, oke ya udah. Terus ditanya, lu siapa gitu, mau lu apa? Gak dijawab, cuman ketawa-tawa, terus ntar nangis, kayak bipolar ya jadinya. Oh. Ini lu sadar gak nih kalau lu udah mulai ketawa dan nangis? Kalau pas ketawa nangisnya sadar, masih sadar. Yang lu rasain apa ketika lu ketawa dan nangis itu? Cuman pengen ngelawan aja. Ya apa sih lu kenapa gitu? Iya lu kayak di belakangnya gitu. Iya, jadi di badan gua kayak bukan gua gitu loh. Ditanya tetep aja begitu jawab, kenapa. Nah temen aku kesel dong. Lu udah aja ngomong baik-baik nggak ngerti ya gitu. Ya udah ayo, kalau lu mau pakai cara kasar ayo, kata dia gitu. Itu dari posisi aku duduk, kan posisi didudukin, dari duduk ditidur, direbahin. Posisi kan celentang kan. Itu pas temen aku ngegas, istilahnya nadanya ngegas lah, nantangin gitu. Itu dia langsung bangun dari rebahan begini, bangun set gitu. Ini posisi temen aku, kan aku di atas kasur. Ini temen aku diri, karena kan dia sambil mencet-mencet jempol kan. Dia berarti posisinya di jempol, di pas kaki ya, di bawah kaki pas. Di bawah kaki, mencet-mencet jempol. Ya kalau orang sadar kan dipencet jempol mah kan sakit ya. Nih dia di sini, aku dari tiduran tiba-tiba set bangun tek gitu. Bentar nih, imajinasi gue masih belum jalan nih. Iya. Tiduran. Iya. Belum tiduran, terus pas bangun nekuk kaki. Enggak, langsung gitu. Hadap-hadapannya tuh 45 derajat berarti ya? Iya, karena kan aku di atasnya dia begini. Dia begini jadinya. Anjir. Gue merinding baru sekarang. Ngebayangin kondisinya. Iya bener kayak di film-film sih. Iya. Itu kiri kanan udah dipegangin. Tangan kiri dipegangin, tangan kanan, kaki dipegangin juga. Karena kaki cuma jinjit doang. Jempol gitu. Iya, kayak balet lah ya. Kayak penari balet gitu. Padahal bukan penari balet. Udah posisinya di situ. Dia nggak tahu, mungkin ngobrol secara batin juga kali ya. Sama dia bilang, ya udah oke, lu keluar, ntar gue balikin ke tempat asal lu gitu. Terus yang ada di dalam badan aku ya cuma bilang dia pengennya di sini gitu, pengen di badan aku gitu katanya. Ya nggak bisa, lu bukan siapa-siapa digituin. Kasihan nih anak, nggak salah apa-apa, tapi malah lu gangguin gitu. Tetap gue nggak suka karena mereka gitu udah nggak sopan ngelewatin tempat gue gitu katanya. Bentar, ngelewatin tempat gua. Iya. Ngelewatin ya. Berarti ada satu titik yang mungkin dalam perjalanan itu bener-bener ya dilewatin. Iya. Itu di Bukit Pelangi. Wow, ternyata ini dari 5 menit yang gue denger di YouTube, ternyata ini tuh gokil sih. Ternyata dia ada di Bukit Pelangi. Ngikut sampai ke villa iya. gitu.
Ini sosoknya sempat diceritain nggak? Aku ngelihat dari siluetnya dia tuh nenek-nenek. Terus temen aku juga bilang ya itu nenek-nenek bener. Kenapa nenek apa sosok nenek-nenek itu selalu Ngeselin. ngeselin ya? Selalu ngebuat scare gitu loh. Iya. Apapun bentuk nenek-neneknya ya, maksudnya cuma hantu nenek-nenek itu selalu ngebuat scare gitu loh. Iya. Mukanya mau dibilang judes ya. Judes. Oh sempet ngeliat. Enggak. Kalau kita ngeliat nenek-nenek Oh maksudnya. iya. Iya kan. Aku mah cuma ngelihatnya siluet aja. Tapi ya itu bentuknya gimana sih nenek-nenek yang rambutnya tapi yang nggak dicepol ya. Yang Kusut gitu. kusut gitu. Anjir. Terus ya udah gimana sih bungkuk begitu. Kenapa gue selalu serem ya ngebayangin hal-hal Terus yang berbau nenek-nenek. yang aku lihat tuh cuman dari pala sampai ke ini pinggang, paha. paha. Sisanya udah plus nggak aku lihat apa siluetnya. Anjir. Dan gue merinding lagi. Belum aku. Enggak, jadi pertama yang ngebuat gue mes adalah posisi ketika tidur sampai bangun, dan bangunnya itu bukan yang berdiri tapi sudut 45 derajat tanpa seling di belakang, bangun tanpa nekuk kaki pakai ujung jempol, dan itu nenek-nenek sosok yang merasuki dirimu. Iya. Wow, Dan posisi yang wow. di saat aku baring terus aku bangun begitu udah ngeblank hitam, aku nggak inget apa-apa. Oh berarti ngeblanknya sebelum bangun itu atau pas bangun? Pas mau bangun udah langsung hilang gitu aja. Anjir. Berarti pas bangun itu bener-bener itu sosok si nenek-nenek. Ya kalau misalkan aku ya nggak tahu kalau aku bisa bangun kayak gitu. Tapi kan yang ngelihat mereka ini yang 5 orang ini. Berarti itu disaksikan oleh 5 orang. Iya. Yang terjaga saat itu. Mereka bilang lu tuh tadi terbang Put. Gue ngeliat lu tuh terbang. Gue megangin tangan lu sama kaki lu gitu. Kalau gue nggak pegangin mungkin lu udah terbang ngerayap ke atap kali mah. Kayak gitu. Anjir. Kayak di film-film. Anjir serbat ya. Ih. Tahu kan film-film horor kan pasti orang lagi tidur tiba-tiba, kalau ini kan melayang. Kalau di film, kalau ini bangun tapi melayang. Ih, nggak kebayang. Mungkin bagi teman lu itu pengalaman pertama mereka ngelihat hal kayak gitu. Makanya semenjak itu tuh aku udah nggak pernah lagi diajak. Oh, I see. Jadi kalau misalkan pas ada acara yang UKM-nya itu kan biasanya mau ikut gak Put, nih enggak. Gue nggak mau ngajak lu lagi, tau lu kesurupan. Gitu jadi. Ini kesurupannya bukan kesurupan biasa ya, yang ngamuk-ngamuk, yang nangis doang. Enggak, ini sampai terbang. Gokil sih. Maksud gue, ini salah satu cerita pertama gue yang kerasukannya tuh sampai mempengaruhi fisik, gitu. Ya bukan mempengaruhi, kayak apa ya? Ya nggak logis juga lah kalau kondisi tidur, kondisi badan manusia dengan gerakan yang seperti itu nggak logis juga. Nggak ada yang bisa menceritakan menjelaskan hal ini secara logis gitu. Nah terus kan tadi dibilang mau dianterin ya, mau dianterin itu akhirnya bener-bener dianterin sama si orang ini atau gimana? Enggak, yang nganterin aku sendiri. Oh, yang nganterin. Karena ya dari awal aku kemasukan itu jam 1:30, jam 2-an lah. Sampai subuh. Itu subuh aku udah berhenti. Mungkin karena azan juga kali ya dibantu. Oh iya. Bisa jadi. Itu dia keluar tapi nggak sepenuhnya keluar. Gimana tuh? Jadi badan tuh masih kayak berat aja gitu. Itu bilang ada statement dia keluar itu dari siapa? Itu temen aku. Oke lu keluar. Nanti gua anterin buat pulang. Terus yang ada di sini bilang ya udah dianterin, tapi gue masih mau di sini di badan aku sampai ya ini orang nganterin sampai pulang. Oh berarti anjir, berarti baliknya itu hari itu langsung balik atau besoknya? Ya itu hari itu langsung balik siang. Berarti selama sampai siang itu berarti kan si sosok nenek itu masih bergelantungan.
Iya, masih gelandutan ya. Kalau misalkan ada yang yang orang yang bisa ngeliat kasat mata kayak gitu, ih ada nenek-nenek. Iya di belakang gue ngapain gitu ya. Iya bener gitu. Ih sayang banget sama emaknya. Gak gitu Sampai digendong. bukan gitu caranya. Iya kan kalau orang nggak tahu kan. Iya, masa cuma setengah badan doang sih? Sisanya kemana? Buntung. Itu beneran setengah badan yang dilihat. Ya aku lihat setengah badan cuma sampai sini nih pahanya nih. Jadi di bawah itu bukan hilang siluet tapi emang nggak ada. Nggak ada. Wow. Bukan siluet. Kalau siluet tuh pasti kan ya aku liatnya aja udah siluet. Tapi udah ngeblink jadi ngelihat ya udah ngeplos gitu pas pahanya bokongnya itu. Wow. Mungkin meninggalnya entah kepotong atau apa kecelakaan, hilang kakinya, kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Nah, sosok ini di Bukit Pelanginya bisa ini nggak bisa di-share nggak? Bisa, maksudnya bisa diceritain nggak posisinya tuh dia ada di mana? Jadi pas aku lewat Bukit Pelangi, itu kan badan masih berasa berat ya. Jalan. Pas nyampe danau Bukit Pelangi itu kan, itu tiba-tiba kayak ada yang keluar dari badan aja ya, gitu. Tiba-tiba badan kayak kok enteng gitu. Oh jadi di sini tempat lu gitu. Oh berarti jadi di Bukit Pelangi ya danau kan nggak tahu ya di sana ada danau pokoknya. Banyak kan, kok danau di Bukit Pelangi. Pokoknya ada salah satu danau yang memang itu lokasi dia gitu. Mau tahu kenapa kejadian bisa masuk ke? Nah itu baru mau bertanya nih, apa yang menyebabkan tadi kan bilang di perjalanan, apa yang menyebabkan dia ikut selama perjalanan? Jadi selama perjalanan itu karena namanya anak muda ya. Oh iya, masih jiwa-jiwa menggelora gitu kan. Sambil jalan gitu. Ternyata mungkin pas banget ngomong kasar di daerahnya si nenek. Marah kali karena keluar kata-kata kayak anjing lu coba jalannya dasar alat kelamin pria gitu. Oh ya fine. Jadi gue gak usah repot-repot nyensor. Bagus fine. Oke fine. Dasar alat kelamin pria gitu. Ada pengertian sekali ya. Emang sesama YouTuber saling pengertian ya. Tapi dengan nada yang kencang karena kan ya lagi di motor gimana sih. Dan posisi aku di situ ya diem aja karena ya emang dari jalan tuh udah bengong. Oh berarti yang ngomong kasar itu nih orang-orang teman-teman lain ya? Iya. Teman-teman yang lain yang dia ngucap kasar dan berarti dengan kata lain kamu tuh sebagai korban. Iya. Oh, I see. Ya namanya anak muda naik motor gimana sih bercandanya? Ini makin memperkuat persepsi gue sih tentang soal orang kesurupan itu pasti yang paling bersih di antara yang lain. Oh gitu, berarti saya suci ya? Iya nggak suci sih, darah paling suci, bersih di antara yang lain gitu. Kalau misalkan ada satu tempat sampah dengan tempat sampah lain kan, kok saya disampaikan dengan tempat sampah? Iya kan. Ya ibaratnya dia yang paling bersih karena kalau misalkan orang kesurupan dia pasti nunjuk siapa yang berbuat tidak senonoh, entah kencing sembarangan, entah ngomong sembarangan itu pasti ditunjuk kayak gitu. Nah ini makin memperkuat persepsi gua kalau sebenarnya ya mungkin si nenek itu pengen ngasih tahu gitu. Nggak usah sembrono kalau di mana-mana tuh gitu. Jangan songong gitu lah, jaga mulut. Oh iya benar paling bersih. Itulah kenapa gua nggak pernah kesurupan. Karena menjaga mulut ya, bicara, jaga ucapan. Ucapan baik yang selalu saya keluarkan, tidak ada nada kasar, tidak ada keluar kata-kata yang membuat menyakiti hati orang lain. Iya benar. Seperti itu. Enggak sih, tapi emang ada beberapa hal yang menurut gue di luar logika secara fisik. Nah, pertanyaan gue adalah, apakah kejadian ini pertama kali atau pernah terjadi sebelumnya? Udah sering. Tapi kalau untuk yang sampai terbang kayak gitu ya baru kali itu. Maksudnya mempengaruhi fisik tuh kali itu. Nah ada nggak maksudnya yang secara tidak langsung mempengaruhi fisik
fisik orang lain. Wow. Jadi aku dipegangin 6 orang tapi semuanya tuh mental, cowok semua lagi. 6 orang cowok, mental semua. Mental semua. Wah, kayak di film ini apa Kung Fu Hustle ya. Iya. Iya benar. Iya benar kan? Bener. Benar kan? Bener. Lagi dikerubutin terus tahu muter-muter gitu. Itu mental semua. Itu berarti emang kejadian-kejadian semacam itu bukan hal yang asing ya? Enggak sekali 2 kali ya. Enggak sekali 2 kali. Cuma kalau yang memang mempengaruhi fisik ya anggaplah bisa sampai terbang kayak gitu, itu baru kali itu. Baru kali itu. Sih, gue gak kebayang sih kalau gue ketemu orang kayak gitu. Ditinggal. Hah? Ditinggal. Ya gue tinggal biarin aja terbang udah. Ya kan pada dasarnya dia itu nyurupin biar cari perhatian orang lain. Iya Cuma juga. kalau nggak ada yang perhatiin dia, buat apa dia nyurupin? Iya Kayak sih. contoh anggaplah analoginya gini. Bukan analogi, bukan perumpamaan. Cerita lainnya begini. Kalau itu kan ada yang peduli dengan lu saat itu tidur kan, nengokin sampai akhirnya peduli. Coba bayangin ketika lu tidur udah didiemin sampai pagi. Udah di atas ini kali lagi begini. Udah begini gitu ya. Celentang gitu. Coba bayangin. Celentang. Udah celentang di plafon. Iya gitu. gitu coba. Ya kalau gue sih gue kasih ke Moceng terus ujung. Nyamuk ini yang cicak kali aku. Ini kan lu buat konten horor nih. Sekarang ini kan lagi ya kalau gue amatin gitu dengan di video-video yang saya subscribe itu terima kasih muncul terus di timeline saya terima gitu kasih ya. Terus Instagramnya juga terima kasih. tonton ya malam ini. Iya. Wow, dan itu awalnya bukan horor ya? Bukan. Awalnya bukan horor. Horor tuh cuman malam Jumat. Cuman malam Jumat. Tapi Berarti seminggu sekali. Seminggu sekali tadinya. Karena waktu mendekati Halloween mencoba lah buat bikin nih 1 bulan ini full Halloween ya. Ternyata lebih banyak minat yang di horor ya. Wow. Jadi ya udahlah saya ganti horor aja gitu. Jadi Ya memang begitu sih. Saya juga kenapa pendengar saya pada horor semua. Sekarang pendengar gue emang horor semua. Pendengar yang nggak subscribe itu loh. subscribe dong, Iya, jangan nonton aja lo pada. Viewer yang nggak subscribe itu loh. Jam tayang tembus, subscriber nggak tembus. Susah loh sebenarnya loh. Iya. Ayo dong, support Ya dong. biar kayak youtuber baru gitu kan. Support kita, subscribe, like, komen, biar kita semangat buat kontennya. Jangan lupa gitu. di-share ke teman-temannya ya. Iya benar. Iya. Subscribe juga nih Rumpot Iya, gitu. Rumpot. Jangan Karena lupa. iya. Ini lu jadi subscribe Rumpot, jangan Icak Tebo dulu lah. Ini dulu di-subscribe, Oh, iya. baru Rumpot gitu. Itulah, dukungan sesama YouTuber. Iya bener. Gue gak bisa dibilang YouTuber iya. gitu, karena gue kan ya podcaster lah. Iya. Gitu. Jadi ya YouTube ya mau subscribe sih lah gitu, subscribe lah Kagak gitu. apa kagak gitu ya. Iya. Tapi jangan dong, harus Jangan subscribe. subscribe gitu. Nah, terus di Rumpot itu selama menjalani konten horor, karena gue pernah mengalami juga gitu. Ada nggak hal horor yang dialami seorang konten creator horor? Banyak sekali. Wow. Saya mengalami juga hal Dari yang itu. tiba-tiba videonya hilang kan. Udah Tapi- banyak deh pokoknya. Tapi belum pernah yang terekam di suara kan? Belum. Gua bakal cerita di Rumpot nanti. Makasih nonton. Soalnya gini, gue nggak pernah cerita hal horor mistis gue di podcast di horror session gitu. Karena ya saya memanfaatkan narasumber kan gitu. Iya, benar. Nah, saya mungkin akan pertama kalinya cerita dan share. Kalau masih ada ya, ininya barang buktinya. Karena Harus ada jejak digital. Ntar gue cek lagi karena ntar gue cek lagi masih ada nggak jejak digitalnya itu. Karena itu udah rekaman lama dan bukan awal podcast ya pertengahan podcast gitu, dan masih waktu itu gue save, cuma nggak tahu sekarang ada apa enggak. Ntar gue share di Rumpot. Kalau yang penasaran apa sih suara yang terekam, ntar gue share di Rumpot. Langsung ke channel Rumpot. Tetap promosi ya. Tetap Makasih ya. Rumpot.
Tapi ntar linknya ada di sini. Bener juga. Linknya ada di sini. Pokoknya sebelum dia post kirim dulu link, nggak mau tahu gua. Jadi buka linknya dari sini. Kayak di episode ini buka linknya. Iya bener. Jadi kita lanjut di podcast sebelah lagi. Oh iya bener. Iya. Karena Karena sepertinya episode ini sudah memenuhi kuota minitnya. Sudah melewati ya. Sudah melewati kuota minit. Jadi ya mau tak mau suka tak suka kita harus mengakhiri episode ini biar tidak terlalu lama dan biar tidak terlalu nggak tahu apaan. Terlalu bosan kalau kelamaan nanti. Jam 3 lu apa enggak Iya jam 3. apa enggak puyeng pala gua ngomong mulu. Oke, sekali lagi thank you. Sama-sama, makasih Sukses juga udah diundang. buat YouTube-nya Rumpot. Ya Sukses bareng-bareng lah juga. kita. Siapa tahu kita bisa sukses bareng. Kan? Amin. Terus juga buat para warga kampung jangan lupa follow dan subscribe di Spotify. Terus juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Buat di YouTube jangan lupa subscribe, like dan komen. Silahkan mau komen baik kayak mau komen jelek kayak silahkan terserah Anda. Apa biasanya kan kalau terkenal dari netizen. Oh iya netizen, ayo hujat saya. Benar, hujat dong. Jangan juga sih. Karena depresi lo gua ada yang bilang konten macam apa ini, sakit hati gua. Sakit hati. Sabar ya. Emang begitu netizen. Iya, tapi gua jadi motivasi lo seharusnya. Iya, gua ada yang buat bener-bener gua motivasi. Apa tuh? Ketika ada satu komen, ini buat mengakhiri perbincangan kita, ada satu komen. Semoga yang komen ini dia tahu. Oke. Dia bilang gini, akhirnya keluar juga nih episode. Gue nggak bisa tidur kalau nggak dengerin ini Mantap. podcast. Buat kamu yang komen itu, kamu luar biasa. Sangat luar biasa. Chat saya langsung saya samperin, nomor rekening. Udah transfer. Buat yang nggak suka sama konten kita di skip aja. Terima kasih semua, bye bye. Para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, itu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.